Selamat pagi Pak Ki. Kami bertiga calon guru penggerak akan meminta izin untuk sosialisasi budaya positif di SD Sudirmoyo 04. Kami bertiga sudah membuat rencana. Yang pertama itu ada nanti pembukaan latar belakang serta kesepakatan dan itu ada di saya. Kemudian nanti kita berbagi tugas Pak Ki. Kemudian budaya positif nanti spesifikasinya banyak isi. Kemudian refleksi dan penugasan agar budaya positifnya itu terterapkan di kelas-kelas itu nanti akan diterapkan oleh langsung sama Bu Retno. Kemudian kami juga sudah menyiapkan beberapa hal yang perlu disampaikan nanti. Kemudian kami meminta izin untuk tanggal 19 Januari ini, apakah bisa? Ya, benar. Bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang telah diadakan sejak dari awal sampai pelaksanaan sampai akhirnya dalam pelaporan nanti SD sampai supaya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan jadwal-jadwal yang kami keluarga besar Sudirmoyo 04 yang bisa mendoakan sukses. Kemudian kita tunggu untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Menambahkan Pak Ki, untuk kegiatan sosialisasi ini yang akan direncanakan tanggal 19, kalau misal Pak Ki mempunyai jadwal di tanggal 19, mohon konfirmasi nanti bisa diganti tanggal 26 Pak Ki, dan kita berencana untuk mengundang Ibu Pengawas Bu Listiari J 19 atau 26 yang lain, dan ini akan saya agendakan dan saya utamakan karena saya ingin panjangnya sudah diniati dengan tulus ini harus sukses, dan kesuksesan itu didukung dari beberapa pihak, antara lain salah satunya dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru. Nanti kami akan membuat undangan resmi untuk teman-teman agar hadir di tanggal 19, utamanya di tanggal 19, nanti cadangannya di tanggal 26 apabila Bapak ada acara di tanggal 19 ini. Terus nanti kami di tanggal 19 Januari rencananya di pukul 11 siang Pak nanti. Jadi mohon izin ya, nanti apa ya? hari Kamis. Jadi kami nanti mohon izin mungkin untuk pembelajaran agar anak-anak nanti dipulangkan lebih awal dulu khusus untuk hari itu, untuk sosialisasi budaya positif guru-guru di sekolah kita. Tolong dipersiapkan nanti segala perangkainya, materinya. Ya, kalau saya harus memberikan suatu penguatan materi apa yang harus saya sampaikan, tolong diberi tema. Nanti saya akan menyampaikannya. Insya Allah sebisa mungkin. Nanti kami juga membuat undangan untuk Ibu Pengawas, jadi nanti mohon bantuannya untuk mengetahui dari yang mengundang juga dari Bapak Kepala Sekolah. Tempatnya di sini. Ya, nanti di ruang kelas 2 itu aulanya dibuka. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ki, semoga rencana kita bisa berhasil. Terima kasih bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya dan izinnya oleh Pak Ki selaku Kepala Sekolah SD Sudirmoyo. Pokoknya mari kita sukseskan CGP calon guru penggerak dari SD Negeri Sudirmoyo 04. Terima kasih. Terima kasih Pak Ki, kami undur diri dulu. Bon.
ini. Selamat pagi Ibu Lilis, kami CPP Angkatan 7 ingin meminta izin sekaligus dukungan dari Ibu Lilis untuk sosialisasi di sekolah SD Sidomulyo 04 mengenai budaya positif. Itu Lilis, kami mengaturkan surat undangan berkaitan dengan tugas kami pada modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Menika Ibu kira-kira untuk tanggal dan waktunya kami meminta pendapat dari Ibu, meminta nasihat juga dari Ibu terkait dengan kegiatan tersebut. Rencananya di tanggal 19 Januari Bu di pukul 11. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan bimbingan Ibu. Semoga di tanggal tersebut Ibu tidak ada acara, jadi dapat hadir dan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada kami. Oke, nanti undangannya rencana siapa saja? Untuk undangannya dari pihak kami mengundang yang pertama Ibu sebagai Ketua Komite Bidang Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur, kemudian Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan kami. Kemudian untuk pesertanya teman-teman satu sekolahan SD Negeri Sidomulyo 04, dan nanti kami bertiga akan mengisi acaranya sosialisasi budaya positif seperti itu. Oke, nanti persiapkan. Jadi ketika mengimplementasikan melalui sosialisasi budaya positif dapat diterapkan di sekolahan SDN Sidomulyo 04. Ya, siap. Terima kasih atas dukungan dan segala sesuatunya, bimbingan dan motivasinya terhadap kami. Sukses ya. Ya. Mohon doanya Bu, semoga kami dapat melaksanakan tugas-tugas CGP hingga selesai dengan lancar dan Amin. Ya, maju ke 2. Nanti kan modul 2 DS 1 kan bulan Maret tanggal 7. Iya. Tanggal 7 gitu. Monggo. Oke, Siap. terima kasih Bu. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 04, Bapak Sugianto, dan yang kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu Guru serta staf karyawan dari SD Negeri Sidomulyo 04. Pada hari ini, tanggal 19 Januari 2023, kami bertiga, saya Isti Nurhayana, Retno Ristiani, dan juga Susati SPD, akan mengadakan sosialisasi budaya positif SD Negeri Sidomulyo 04 Kabupaten Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Ketua Korwilcam. Yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 04 selaku pimpinan dari kami calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Bapak Sugianto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai, saya lali pamit. Daun sirih merah warnanya. Terima kasih atas waktunya.
Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Ketua Korwil Cabidik Kecamatan Ungaran Timur, Ibu Maria Magdalena Siti Rizkyari SPDPD yang kita tunggu, yang saat ini belum hadir. Kemudian Bapak Ibu PTK, keluarga besar SD Negeri Sutomoyo 4 yang saya banggakan, saya hormati juga, wabil khusus untuk 3 bersaudara. Ya, Bu Arta, Gusti, Bu Santi selaku CPG calon guru TGP calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya ucapkan selamat, dan ini menjadi kebanggaan saya. Karena waktu CGP angkatan pertama, kedua, ketiga sampai 6, saya itu pengen banget bagaimana kalau sekolah kita itu muncul CGP yang handal. Alhamdulillah pada saat ini sudah ada 3, dan saya lihat sudah ada calon guru penggerak yang angkatan 9-10 itu sudah ada 2 yang minta rekomendasi saya, yaitu Bu Dia dan Bu Rizka. Adalah program pemerintah dan pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau Pak Korek, Bu Yuni, Pak Ahmad, saya itu dengar saja sudah senang, gitu. Dengar saja sudah senang, karena sudah tidak mungkin karena usia. Ada suatu harapan, ini sudah masuk ke materi, harapan positif. Yang kepala sekolah penggerak jadi pengawas, guru penggerak jadi kepala sekolah. Ini adalah suatu program pemerintah yang pasti ada maksud dan tujuan. Kemudian pada kesempatan ini adalah acara sosialisasi budaya positif. Kalau bisa kita artikan lebih luas, positif thinking. Pak Yai Rohmat Kusmudo, harapan yang baik, ya, yaitu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan, baik itu kepada lingkungan maupun peserta didik, apapun harapan kita bersama. Ya, positive thinking ini adalah suatu kesan pertama yang membuat semangat panjenengan. Contohnya kalau panjenengan punya kepala yang baru, guru yang baru, kesannya positive thinking atau negatif thinking. Kalau panjenengan sudah positive thinking, berpikiran positif, nanti akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jawab saja di hati, tidak usah dilahirkan. Ketika Pak ke sini tanya kesan pertama apa, positif thinking-kah, negatif thinking-kah, itu tidak usah dijawab, tapi dia cuma ini. Kemudian sudah terpapar di situ sosialisasi budaya positif, tidak lepas dari regulasi, tidak lepas dari aturan-aturan pendidikan. Kemudian aturan akademik, kesepakatan sekolah bersama. Ini adalah untuk mengukur ketercapaian budaya positif dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu yang jelas ini nanti saya juga penasaran, pengen banget apa paparan trio macam
apa benar Tritunggal, 3 guru penggerak dalam satu tujuan. Untuk yang akan datang Dwi Tunggal, 2 guru satu tujuan. Nah inilah kebanggaan warga SD Negeri Sidomulyo Melontak sekaligus sebagai narasumber. Jadi kami mengharap ketiga guru penggerak ini nanti juga bisa menjadi motivator sebagai narasumber, karena ini sudah menyanangkan pikiran yang positif cara mendidik anak juga, karena anak itu tidak ada yang bodoh, karena kita sekolah normal pasti pandai asal diberi pelayanan yang baik, asal dianjurkan untuk belajar yang rutin. Ini kemudian saya berusaha selaku kepala sekolah untuk CGP. Pesan saya untuk CGP bertiga. Yang pertama, CGP harus sukses dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Saya mengintip sarjananya Mbak Santi, Bu Santi, wow, Februari itu full jadwalnya, CGP itu full, Januari full. Tuh, jadi tidak ada istilah itu. Kemudian pesan saya harus sukses, karena kalau nanti tidak sukses, ono kabar dari BLAK dan sebagainya, saya tidak tahu. Aturan itu tidak tahu. Yang tahu persis beliau bertiga ini. Tapi laksanakan dengan senang hati, laksanakan dengan semangat, saling berkomunikasi, saling tukar kawruh. Kemudian pesan yang kedua, simpel aja, tidak usah banyak-banyak. PBM lancar dan tidak terlantar. Saya selalu kepala sekolah mendukung, saya kira teman-teman juga mendukung. Kondisikan, kalau ada sesuatu yang harus, pandangan harus, ya kita insya Allah siap membantu ya, karena kita ini hidup sebagai makhluk sosial juga, sampai makhluk individu. Jadi kondisikan yang jelas, jangan sampai terlantar. Itu saja, entah bagaimana strategi selanjutnya, dan selamat sukses. Semoga lulus dengan sukses hasil yang memuaskan. Saya akhiri dengan pantun Dinari Kemis ini harusnya bahasa Jawa. Kupat sayure santen, ya rame, menawi lepat nyuwun pangapunten. Gitu ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 04 atas. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Korwil Kecamatan Ungaran Timur untuk Bu Siti Listiari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan bahwa hari ini panjenengan ini dalam keadaan sehat dan wajah ceria. Amin. Karena tertampak bahwa panjenengan tadi sudah keren semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Sidomulyo 04 beserta Bapak Ibu guru dan karyawan. Hari ini tulis datang ke sini memenuhi undangan dari beliau-beliau bertiga ini. Intinya ngaten, panjenengan intinya di sekolahan di SD Sidomulyo 04 itu merupakan mempunyai suatu kebanggaan
bahwa ada guru penggerak yang iseh ya. Mereka bertiga itu nanti akan melaksanakan dan dipersiapkan untuk menjadi ataupun menggerakkan panjenengan. Kemudian tidak gampang sih. Kemarin melalui beberapa tahap, kemudian di sini salah satu event ini salah satu tugas untuk penerapan ataupun aksi nyata. Karena ada paket modulnya itu ada 3, namun modulnya semua jumlahnya 10. Ini dek sepertelon. Masih ada 4 bulan lagi mereka belajar berdampingan dengan fasilitator. Panjenengan nanti kemungkinan masih 2 kali diterapkan aksi nyata. Maka dukungan dari panjenengan itu butuh. Ya. Kemudian di sini dulu atau lanjut? Jauh buka. Oh, udah Bapak. Oh, enggak. Seperti yang dipamankan di sana bahwa teman-teman kita akan menerapkan budaya positif. Di antaranya tadi yang sudah panjenengan diskusikan di dalam kelompok, tadi Bu Santi tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilainya, nanti Bu Isti tentang kedisiplinannya, kemudian Bu Retno penerapan restitusi, segitiga restitusi. Akan asik nanti. Di dalamnya ada posisi kontrol. Oh, kui. Nanti di posisi kontrol akan dibahas, ya. Boleh hanya menyuplai bahwa di sana akan ada 5. Ya. Mengulasnya nanti diperdalam oleh Bu Retno. Namun hanya menyuplai ini ingin tahu penghukum. Biasanya itu dilakukan siapa? Guru. Tidak sadar bahwa kita sebagai penghukum, posisi penghukum. Contohnya, kamu ini menunjuk, menyindir. Nah itu juga. Kenapa? Itu menghukumnya posisi kita itu tidak menghukum secara fisik, ya. Oke. Kemudian yang membuat bahwa murid itu akan merasa bersalah. Ini bahasanya halus dulu. Bisa, sering toh? Panjenengan sudah melaksanakan itu. Termasuk sebagai teman. Kalau teman, misalnya muridnya sing sok telat sama Mas. Nah, punya Mas Doni. Mas Doni, misalnya telat. Ya. Kamu kan laki-laki, sering bisa lari kenceng, ayo lari. Besok dia tidak telat. Ini dia tinggal apa? Iya, motivasinya, bahasanya. Kemudian yang pemantau, panjenengan mau ngawasi dok, kayak sopo sing telat, coba ngawasi anak-anak dia. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer juga kok. Iso ngatur, iso memberikan, anak akan menemukan solusi. Iya, terhadap dirinya sendiri, bukan kita. Di sini yang baik yang mana? Iya, kita yang harus menjadi yang terakhir tadi, kalimat tadi. Kita harus sebagai manajer. Oh, anak itu, ini aku telat mau piye? Besok kan ora telat contoh. Ya, orang tidak yang mengumpulkan tugas, boleh tidak harus yang itu. Disinilah di dalamnya akan ada tadi yang panjenengan sampaikan tadi, akan ada apa? Keyakinan kelas. Ini siapa nanti? Ya, Bu Isti nanti. Bagus tuh nanti. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan muncul bukan dari guru, namun dari siswa, dari anak. Karena panjenengan harus berpusat pada siswa, murid. Ya, nanti muncul, ya, baru nanti
gurunya, ya. Yuk, presentasikan berkelompok atau diri sendiri dewe-dewe. Nanti terserah Bu Isti, panjenengan mau dijadikan sebagai murid. Ayo sekarang, terserah. Di sini butuh apa? Motivasi, ya. Beliau bertiga itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari panjenengan. Inilah selain sosialisasi, otomatis pengimbasan bahwa panjenengan akan mendapat ilmu. O, dan nanti O-nya akan bulat besar. Ini dia O menurut ya. Nanti akan, setelah besar. Oh ternyata ini toh. Tidak perlu diungkapkan, namun kita merasa sendiri. Oh iya, aku melu sing dia. Ya, aku ini wis melaksanakan atau belum ya? Itu refleksi diri sendiri. Nanti kalau sudah semua, tadi saya dengar bocoran dari Pak Kepala bahwa di sini sudah ada yang daftar yang angkatan 9. Mbak Dian dan bisa. Kabeh ayo nopo? Orang mengenal usia lu. Iya. Ketika di SD Sido Mulyo 4 itu semua guru bergerak baik. Yang pertama memang apa? Tergerak dulu. Yang dulu tergerak ya kok dipaksa-paksa ya kok usik. Setelah itu baru bergerak aku yuk melu. Ya, sekarang panjenengan bergerak untuk berubah. Nanti kalau sudah oke, itu menggerakkan. Guru kelas 1? Yes, kelas 4? Kelas 4 ya? Oh, baru. Nah, ini sudah melaksanakan. Ya, ini sudah melaksanakan karena IKM itu di dalamnya juga ada. Namun tidak ada sangkut pautnya guru penggerak dengan kurikulum merdeka. Hanya di dalamnya itu guru yang berkaitan. Ya, ini panjenengan paling tidak. Oh iya, ini nanti setelah ada sosialisasi seperti ini, budaya positif akan muncul karena di lingkungan kita sudah tidak ada nanti. Misalnya ada yang tadi anak telat, kemudian ada sampah gitu. Al tidak ya, tutur kata. Omong-omong itu anak-anak, ya diawali dari siapa? Guru dulu. Diawali dari guru. Melalui di mana? Guru kelas, keyakinan kelas tadi. Setelah itu nanti akan menemukan budaya itu sing kaya apa ya? Budaya yang jelas, budaya positif ya. Pasti sing apik-apik toh. Lah, piye carane? Anak itu, wah saya lihat di belakang itu posisi jempal kayak kuwi. Yang mengatur siapa? Anak atau guru? Anak. Ini juga perlu ada ya diawali. Piye carane? Karena itu juga biar aman. Ono sing susu, ono sikile, sapa sing tanggung jawab. Nah, di sini budaya positif itu harus diawali dari diri kita dan kesadaran. Itu syukur-syukur ada itu tadi posisi tadi panjenengan pemantau pun tidak apa-apa, diawali dari pemantau ojo pengko ya toh? Atau teman. Nah di situ nanti panjenengan akan apa? Oh dia dengar orang, ayo anak-anak mulai mencatat, kejujurannya akan timbul karena di sini karakter itu bertanggung jawab. Kemudian dari mandiri, gotong royongnya piye. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6. Dan di situ diawali. Kalau ini sudah semua. Karena apa? Di sini panjenengan sudah terpatri. Kalau gotong royong, mandiri dan lain itu sudah. Jangan hanya kalau kemarin karakter religius atau mau PPK ojo sebatas itu, tapi dilakukan, diawali dari kelompok ya di kelas kelompoknya, ayo kelompok mandiri,
kelompok kreatif itu, ya itu secara otomatis panjenengan sudah mengenalkan karakter. Ayo mandiri, gendala, maju harus ini. Nah itu, oh ayo kalau kelompok mandiri ya bisa disesuaikan. Otomatis itu aku harus mandiri. Anak lebih ya kelas tinggi, papa malam mungkin sudah bisa. Kelompok kreatif, anak itu akan kreatif ketika iya. Untuk contoh itu hal yang mudah. Artinya sih diawali sih gampang-gampang sih. Praktek sih. Sing gampang-gampang tok wae. Kaya nggone agama. Enak apa kae? Salat kan ana wudu. Anak antri ora. Nyopot sepatu piye? Kemudian naruh ruko piye? Nah itu diawali dari situ. Masuk ke ruang agama, rebutan orang. Tadi di sana pinjam buku, diorang-arek orang kembalikan atau ini. Diawali dari situ. Berarti paling tidak kita harus menjadi teladan kita dulu. Kalau dulu jelas orang sing telat, yang telat kan sekok Vione ora. Paling kuning ini ya. Nah ini. Oke, silakan masuk deh. Diawali. Karena itu apa? Ketika sudah bareng-bareng masih ada apa ini? Di dalam kelas sebelum pembelajaran literasi masih diawali dari ini. Ayo, bocah itu kan dia macam-macam. Si jujur mau masalah Undro Soro, Gojek kancane karena waktunya hanya sebentar. Iya, ayo panjenengan membuat satu buku nilainya ini, poinnya gitu. Setelah itu membuat deskripsinya. Begitu intinya panjenengan nanti budaya positif ini di SD Sidomulyo 04 akan meningkat dan tanpa diawali dengan dari beliau bertiga. Demikian, mau ada yang ditanyakan? Ada? Gitu kurang lebihnya please. Mohon maaf, selamat sekali lagi karena ini tanpa dukungan dari panjenengan sekali lagi juga tidak akan berjalan. Opo yo sekolah ini arep sosialisasi di SD yang lain kan ngaten. Semoga budaya positif yang ada di Sidomulyo 4 semakin tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur, Ibu MM Siti Listiari SPD NPD sudah menyempatkan untuk hadir. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Sidomulyo 04 atas dukungannya terhadap kegiatan hari ini. Tanpa dukungan beliau pasti kegiatan ini tidak akan bisa kami lakukan. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu bersemangat dan mendukung saya dalam kegiatan guru penggerak yang selalu menyemangati setiap ada tugas pasti bisa, walaupun tugasnya banyak pasti bisa. Terima kasih sekali lagi. Langsung untuk materi saya kali ini saya mengambil judul yang sedikit menyentil di bagian kata keduanya, penerapan kedisiplinan dalam upaya mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena yang namanya disiplin itu pasti berkaitan dengan kita sesuai dengan aturan, seperti itu ya. Jadi di situ next Bu Retno, next lagi Bu Retno. Nah, di sini kita akan membahas mengenai disiplin positif dan bagaimana upaya untuk dapat menerapkan kedisiplinan itu di dalam kelas kita nantinya.
Nanti kita akan belajar untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan bersama sebagai seorang rekan kerja di SMP Sidomulyo 4 yang nantinya akan disaksikan keyakinan kita oleh Ibu Lis, dan Bu Lis akan menjadi saksi menandatangani kesepakatan kita bersama. Berarti kita semua sudah membuat kesepakatan yang menjadi keyakinan kita bersama dan harus kita laksanakan. Seperti itu guys, setuju? Ya, tetap semangat. Ya, yang sebelumnya boleh tahu, disiplin positif diartikan sebagai bentuk kontrol diri. Dengan disiplin diharapkan kita menjadi pribadi yang kuat. Tapi disiplin di sini akan menjadi kuat apabila motivasinya adalah hadir dari kita sendiri. Nah, masalahnya berdasarkan teori motivasi perilaku manusia itu mempunyai motivasi untuk melakukan disiplin karena 3 hal ini ya Bapak Ibu. Yang pertama karena ingin menghindari masalah, nggak nyaman, menghindari hukuman. Aduh, aku nek teko ora tepat waktu nanti sertifikasiku dipotong, aduh, gitu kan, ya? Atau nanti kalau saya nggak datang tepat waktu nilai saya sama Pak Ki nanti dibikin jelek, aduh nanti kalau buat PAK nanti nilainya kurang, gitu kan? Itu sebagai bentuk takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya kan? Biasanya kita anak-anak nih datang tepat waktu, datang tepat waktu karena biar nanti di kelas dapat hadiah dari Bu Yuni. Anak kelas 1 ngerjain PR, banyak semua dikerjakan. Biar sama Bu Eli dikasih jempol, dari jempol dikasih permen, dari permen dikasih buku. Seperti itu kan. Dan yang ketiga, ini adalah motivasi yang paling mendasari, yang apabila kita termotivasi untuk sikap yang ketiga ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Yaitu karena kita melaksanakan disiplin untuk menjadi orang yang kita inginkan dengan kita menghargai diri sendiri, menghargai waktu, sehingga kita bisa menanamkan nilai-nilai yang kita percaya di dalam kedisiplinan. Next saya sudah nge-share link di grup. Di situ saya ingin Bapak Ibu memilih dari 1, 2, 3 alasan Bapak Ibu untuk disiplin itu jujur-sejujurnya karena tidak bernama di situ. Kira-kira karena alasan 1, 2, atau 3 seperti itu. Mari kita cek beberapa sudah ada yang mengisi. Ada 12 teman-teman yang sudah mengisi dengan jawaban seperti ini. Tidak usah khawatir, ada tulis tapi tidak ada namanya, jadi tulis tidak akan tahu. Ini jawab nomor 1 siapa, kok benda dapat hukuman gitu, tulis tidak akan tahu. Nah yang pertama, wah langsung naik. Yang belum mengisi langsung isi nomor 3. Oke. Yang pertama ada 40% untuk alasan yang pertama cukup tinggi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya itu ada yang isi ya. Dan yang ketiga alhamdulillah. Berarti alhamdulillah teman-teman sejawat di SMP Sidomulyo 4 disiplin karena memang ingin menjadi pribadi yang baik dan menghargai diri sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa jadi catatan ya, Sidomulyo 4 berarti 59 ini siapa kan nggak tahu, yang tadi jawab 1 sama aku nomor 3 sama Rizky gitu. Oke. Nah selanjutnya mengapa sebentar. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan kedisiplinan? Biasanya karena tadi ada alasan di 1, 2 itu dikarenakan adanya hukuman dan konsekuensi. Karena kita menghindari hukuman, otomatis hukuman dibuat untuk membuat seseorang atau komunitas menjadi disiplin, kan seperti itu. Nah, padahal hukuman itu adalah sesuatu yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hati nurani kita, karena kita dipaksa seperti itu ya. Nah, karena kepaksaan ini makanya sikap disiplin itu tidak akan bisa kuat untuk timbul di dalam hati kita. Aku mau disiplin soalnya aku takut dimarahin Bu Nining, gimana gitu kan? Ketika Bu Nining tidak ada, apakah disiplinnya akan masih tetap berjalan? Oh tidak. Ya jelas tidak akan berjalan karena yang ditakuti tidak ada di tempat seperti itu. Nah, kemudian ada dari konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin sama-sama terpaksa
tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi di situ tetap ada sebuah paksaan karena kita harus Pak Rohmat agama yang kita sepakat kalau pelajaran saya cocok pakai baju, sepakat semuanya. Tapi ada profesi apa yang terjadi. Di situ pasti akan ada konsekuensi. Nggak mau tahu, kamu silakan keluar cari baju, anaknya akan keluar cari baju seperti itu kan. Dan yang terakhir yang belum pernah, mungkin masih awam kita dengar dan saya baru tahu ketika saya ikut CGP Bapak Ibu, namanya restitusi. Ini adalah salah satu cara di mana kita bisa menyalurkan, kita bisa membimbing anak-anak ketika melakukan kesalahan tanpa menghakimi mereka. Jadi mereka itu aslinya tidak tahu kalau sebenarnya kita sedang mengarahkan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena di situ, di restitusi itu, kita menuntut anak untuk berpikir kalau kamu salahnya A, berarti kamu harus bagaimana. Dan kita tidak boleh menghakimi anak bahwa oh kamu telat salah. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, di sini nanti restitusi akan dibahas lebih dalam lagi. Selanjutnya berikut. Nah, selain hukuman, kita juga biasanya memberi penghargaan. Tadi yang saya bilang, Bu Eli biar muridnya senang sama Bu Eli dikasih jempol. Dari jempol kasih permen penghargaan. Nah, tapi ternyata penghargaan itu memiliki dampak yang sama saja dengan memberi hukuman. Jadi tidak terlalu efektif untuk jangka panjang, hanya jangka pendek. Kalau saya jadi murid Bu Eli tadi, aku ngejeper hari ini dapat permen. Besok aku akan minta yang lain, masa permen doang. Bu, aku mau ciki. Jeper, nggak mau ciki kemarin dan ciki. Bu, hari ini mau citato. Makin lama, ributnya makin apa Bapak Ibu? Makin besar. Maka dari itu ketika anak berhasil melakukan sesuatu kita reward handphone. Besok mereka akan minta apa? Saya minta laptop. Saya tahu besoknya minta sepeda motor, minta rumah, minta mobil. Ini yang mengakibatkan itu tidak efektif. Karena anak mengharapkan penghargaan yang pasti lebih besar nilainya dari penghargaan sebelumnya. Seperti itu deh. Hanya bersifat pendek, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, memberi dampak kepada yang tidak mendapatkan penghargaan karena mereka masih merasakan beda dengan temannya yang dapat penghargaan. Makanya di kurikulum kita sekarang tidak ada ranking Bapak Ibu. Alasannya ini, biar apa? Biar anak yang rankingnya nilainya paling tinggi tidak merasa lebih wow dari temannya, dan yang kurang dari teman tidak merasa rendah diri seperti itu. Dan yang terakhir adalah dapat merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya berenam. Nah, bagaimana cara efektif membangun disiplin positif? Yang pertama adalah dengan melakukan restitusi terhadap kesalahan siswa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan fokus mencari solusi. Bukan kita fokus atas kesalahannya, tapi solusinya apa. Kan bisa, kamu telat kenapa? Kalau bisa telat kenapa? Hah? Telat kenapa? Kan biasanya seperti itu. Padahal cukup kita tanya satu, kenapa telat? Besok biar tidak telat harus bagaimana? Bisa dilakukan atau tidak? Oke, kita coba. Berarti besok kamu harus bangun lebih, kalau tidur harus lebih awal biar bangun bisa lebih pagi, jadi tidak berangkat telat. Seperti itu. Ketika anak masih melakukan kesalahan, berarti kita juga harus memberikan motivasi yang lebih, jangan terlalu fokus dengan kesalahannya seperti itu. Dan yang kedua, membuat keyakinan kelas atau keyakinan bersama. Di sini saya menyampaikannya adalah keyakinan bersama karena di sini nanti kita akan membuat keyakinan yang kita sepakati bersama. Contoh keyakinan kelas. Anak kelas 1, biasanya kita ada aturan. PR dikumpulkan hari Senin misalnya. Hari Sabtu harus bawa alat kebersihan, bersih hari Sabtu. Itu kan kesepakatan yang disepakati tapi tanpa diyakini oleh siswa, karena siswa tidak diberi kesempatan untuk berbicara seperti itu, menyampaikan pendapatnya bagaimana. Nah, di depan ada contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5 seperti itu, bahwa siswa harus tahu, setiap siswa harus yakin bahwa setiap anggota kelas itu perlu belajar. Tanpa dikasih tahu tuh anak-anak tahu harus belajar, dan mereka harus belajar dengan senang seperti itu.
Contohnya seperti ada di depan. Nah, selanjutnya ini dia yang akan disaksikan oleh Ibu Liz, bahwa tugas Bapak Ibu semua adalah next bullet. Mari kita membuat keyakinan kelas, di sini keyakinan bersama dengan teman kerja kita dalam menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu membuat kesepakatan dengan teman, gimana caranya biar Bu Isti hadir tepat waktu terus, gitu kan? Contoh sekali saya datang terlambat itu harus bagaimana biar Bu Isti datang tepat waktu terus, bagaimana biar Pak Doni selalu bersemangat, semangatnya sampai jam 2 nggak loyo di jam 1, seperti itu. Bagaimana caranya, ya kan? Bu Eli bagaimana bisa menularkan semangatnya. Guru kelas 1 yang luar biasa, Bu Miska juga kelas 1 jam 10, tapi di kelasnya luar biasa sekali. Bu Eli itu rapi, indah, Bu Miska, pajangan banyak, itu yang wajib kita contoh. Kita cek yuk gimana biar bisa keyakinan seperti apa yang bisa kita share bersama-sama. Dan di sini saya yang ini Bu, silakan nanti menulis keyakinannya. Saya sudah menuliskan nama menulis juga. Wah, oke Bapak Ibu. Nanti silakan Anda bikin judul, Bapak Ibu bikin judul, kemudian keyakinannya, tanda tangan di sebelah kanan seluruh sebelah kanan, betul, seluruh anggotanya. Di sebelah kiri akan kita mendatangani Pak Kepala Sekolah, dan yang paling bawah saksinya adalah Ibu Liz. Jadi jika keyakinan ini tidak dilaksanakan, berarti Bu Liz sudah menjadi saksi. Oh, bisa mengingatkan apa ini Bu Liz ini. Oke, ini nanti bisa kita implementasikan di kelas. Jadi nanti saya akan minta bantuan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing yang nantinya akan saya cek. Saya akan ikut ke dalamnya melihat keyakinan seperti apa yang dibuat di kelas Bapak Ibu. Nah, untuk mengawalnya mari kita buat keyakinan bersama teman satu kelompok dalam topiknya adalah disiplin dalam dengan teman kerja kita di SD Negeri Sidoarjo. Seperti itu, paham Bapak Ibu? Ya. Ada bisnya di bawah buat model-model ya Bu. Iya, biar disiplin di sini loh. Masih materi disiplin, apakah saya sendiri sudah disiplin ya? Karena kasihnya sendiri. Baiklah, tidak boleh. Jadi harus didiskusikan bersama. Keyakinan seperti apa? Itu Pak Roman ya harus diyakin. Kita belajar dari keyakinan ini, nanti kita lanjutkan ke keyakinan kelas kita masing-masing. Bagaimana? Ya makanya kalau Anda tidak membawa masalah dari rumah ke rumah, kalau membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata positif. Jadi jangan menggunakan kata jangan, tidak boleh, itu kan negatif. Jadi kita pakai kelompok sini juga sudah wah luar biasa ini diskusinya. Jangan lupa kalau sudah yakin tanda tangan sebelah sini rame-rame. Di sini. Berat ini keyakinannya.
Yang sebelah kiri nanti Pak Gi. Pakai nama dan Iya, pakai nama nanti WGWG nggak tahu nih siapa, Pak Joni asal mulut nggak tahu. buat ini kesepakatan. Rada aduh piye iki kok rada abot keyakinannya gitu. Bisa ndak ya kalau Pak Rahmat luar biasa. 30 tahun menjadi guru ini dong enteng nggih Pak nggih. Nggih. Yang sudah diyakin kita sahkan oleh berarti saya juga harus yakin ya. Oke, berarti kita yakin. Nanti kita bacakan dengan lantang. Oh, saya tetap terus suruh nulis ya. Aduh, kena jebakan sendiri gitu ya. Jadi keyakinannya masing-masing. Nanti dulu kita bacakan dulu deh Bu. Nanti di ACC tulis atau jangan-jangan kurang tidak tulis jadi 20. Nah, itu kan. Untuk kelompok sebelah kanan saya. Kanan. 2 orang boleh maju, 1 memegang, 1 membacakan. Monggo. Keyakinannya mohon izin teman-teman, saya dari kelompok sebelah kanannya Bu Isti akan membacakan keyakinan bersama teman sejawat di lingkungan SD Negeri Sitomulyo 4. Yang pertama, bekerja dengan gembira, bahagia. Jadi katanya Bu Yuni masalah di rumah nggak boleh dibawa ke sekolah. Yang kedua, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita bekerja harus bagaimana, kata Bu Yuni tadi, wayai mulang, mulang, ojo ditinggal nindi, katanya gitu. Ketiga, menggunakan jam kerja dengan penuh manfaat. Jadi dimanfaatkan betul jam 7 sampai jam 2, katanya Pak Faiz tadi. Kita bekerja di kelas dengan setelah mengajar mengerjakan administrasi, kata Pak Faiz begitu. luar biasa sekali. Yang keempat yaitu siap memperbaiki diri. Siap memperbaiki diri, memang manusia tidak ada yang sempurna, kata Bu Yuni seperti itu. Jadi kita selalu belajar untuk lebih baik. Luar biasa. Yang kelima yaitu berani mengembangkan potensi. Setiap guru pasti mempunyai keahlian, mempunyai nilai plusnya dan potensi masing-masing. Jadi kata teman-teman tadi, semuanya harus mempunyai ide kreatif dan potensi untuk kemajuan SD kita tercinta. Luar biasa. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah dan Ibu di ACC? Ya, ACC di top, berarti nunggu tanda tangannya tulis dan pagi biar mantap gitu ya. Nanti kita tempel di ruang guru ya Pak, biar jadi pengingat nanti pagi. Di sebelah sini pagi.
Dengan ini saya nyatakan Keyakinan tim sebelah kanan Bu Listi. Sah. Nanti kita tempel di ruang guru ya, buat ngingetin yang lain. Biar mantap Bu. dengan ini kami berjanji Akan melakukan keyakinan yang telah dibuat oleh kami. Oke, sah. Kelompok yang sebelah kanan saya sudah sah ya. Sekarang gantian kelompok sebelah kiri saya maju. Boleh siapa saja, monggo. Doni, yuk. Doni dan Bapak Rohmat akan menyampaikan keyakinan yang sudah didiskusikan bersama. wakil dan ketua. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melaporkan hasil dari kelompok kanan. Kalau dari sini kiri, kalau dari sana kanan. Di mana di sini akan melaporkan yang akan kami laporkan adalah keyakinan bersama guru SD Negeri Sidomulyo 04 atau 4. Yang pertama adalah mengajar dengan melakukan kegiatan yang berpihak pada siswa. Jadi konteks kita sebagai orang tua di sekolah, sebagai guru di sekolah, semuanya adalah kita curahkan untuk anak ataupun untuk siswa. Jadi peserta didik sing ning omahmu anake njaluk jajan murah dijajake rasa kiling-kiling karena sudah sampai di sekolah harus fokus ke peserta didik. Misalkan ada anak yang nakal, bagaimana cara mengingatkannya, kalau ada yang nangis apa penyebabnya dan lain sebagainya, sehingga benar-benar kita tujuannya adalah ke peserta didik ataupun siswa. Untuk selanjutnya adalah bekerja dengan semangat. Nah ini rasanya yang pegang kertas ini setelah jadi P3K, karena saya di sini belum betul. Satu sudah menjadi P3K, yang kedua motornya baru tulis. Benar, saya sebagai saksi kata, karena selama ini jujur meskipun mungkin kalau di jarak jauh saya dengan Pak Doni itu jauh saya Bu, tapi setiap datang duluan saya. Betul. Tetapi ini bukan ini kenyataan Bu, tapi setelah dia punya kendaraan baru, betul Bu, yakin karena ibunya dengan yakin Bu, dan saya yakin seyakin-yakinnya hampir pas saya datang, dia masih datang. Tepuk tangan untuk Pak Doni. Makanya di situ bekerja dengan semangat. Betul sekali. Nah, ini. Untuk selanjutnya yang ketiga, senantiasa memberikan yang terbaik sebagai guru. Artinya, ketika mengingatkan anak, meskipun anak salah, di dalam mengingatkan anak jangan sampai sakit hati. Kalau dalam kata istilah saya itu namanya menghardik. Jadi menyakitkan hati orang lain. Meskipun kita mengingatnya kita tidak menyakitkan karena kita mengingatkan anak, tapi salah mengingatkan akan sampai kapanpun anak akan teringat akan kejelekan kita ketika mengingatkan anak dengan cara yang tidak baik. Inilah senantiasa memberikan yang terbaik sebagai guru kepada peserta didik. Yang keempat, saling membantu rekan sejawatnya. Ini alhamdulillah di SD Sidomulyo 04 hebat. Iya. Saling membantu ketika ada sesuatu baik keluarga ataupun apapun yang sekiranya membutuhkan bantuan libat, apalagi Pak kepalanya sudah bagus ini. Wah, Anda Pak Sor semuanya hebat. Kalau ada segera memberantas. Inilah yang disebut dengan istilah membantu sesama jawab atau sejawat, meskipun sebagai bapak kepala sekolah tetap mengayomi, mengalim-alimkan. Inilah bapak kepala sekolah kita. Terima kasih Bapak Kepala. Untuk selanjutnya yang terakhir yang kelima adalah
mengembangkan diri di setiap kesempatan. Nah, ini termasuk adanya apa ini? Ini kan pengembangan, dan juga ini teman-teman setiap ya kadangkala ada briefing dan lain sebagainya, ada kurang secepatnya dikumpulkan kemudian dimusyawarahkan sehingga kita tidak akan ketinggalan dengan SCD yang lain ataupun yang itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga keyakinan ini benar-benar terlaksana. Kita seyakin-yakinnya kita sebagai guru benar-benar akan yakin bahwa pekerjaan kita adalah sangat mulia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok satunya, luar biasa untuk keyakinannya. Kita langsung di ACC loh pagi, langsung memberi salam loh, ini luar biasa atas berubah menjadi jauh lebih baik gitu, seperti itu. Luar biasa Pak Doni memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain. Saya juga harus bisa datang lebih pagi dari Pak Doni, walaupun motornya tidak baru gitu. Oke, terima kasih untuk keyakinan. Nah, untuk selanjutnya, oh iya, kita beri tepuk keren untuk kita semua karena sudah memiliki keyakinan bersama yang disepakati bersama-sama. Tepuk keren. Aku keren, kamu keren, semua keren. Wow, keren. Implementasi selanjutnya yaitu dari keyakinan yang sudah kita buat. Maka Bapak Ibu nanti silakan diterapkan di sekolah, membuat keyakinan yang disepakati bersama dengan anak-anak. Nantinya keyakinannya akan kita buat, kita tempel juga di kelas untuk menjadi pengingat anak bahwa mereka semua yakin terhadap nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Nanti kita cek kelas-kelasnya keyakinannya seperti apa. Pasti kelas 1 dengan kelas 2 berbeda, kelas 3 dengan kelas 5 pasti juga berbeda. Sekian, yang terakhir pernyataan hari ini saya ingin Ibu Nining yang walaupun sedang mengandung tapi luar biasa semangatnya sampai siap untuk menyatakan pernyataan hari ini. Pernyataan hari ini, saya menerapkan disiplin positif agar saya menjadi pribadi yang lebih baik demi diri saya sendiri dan saya yakin dapat melaksanakannya. Kita hari ini yang kita sepakati bersama. Terima kasih, sekian dari saya. Saya masih ada tugas itu tadi buat keyakinan masing-masing di kelas kita, dan nanti kita akan cek bagaimana keyakinan siswa kelas rendah dengan kelas tinggi, apa persamaannya dan apa perbedaannya. Sekian atas waktu dan kerjasamanya. Terima kasih. Oh iya, dibaca bareng-bareng yuk. Pak Sarif di sini biar Bapak Ibu guru ketika mengucapkan. Iya. Pernyataan hari ini saya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pernyataan hari ini saya menerapkan disiplin positif agar saya menjadi pribadi yang lebih baik demi diri saya sendiri dan saya yakin dapat melaksanakannya. Terima kasih, semangat, semoga merasuk ke dalam diri kita semua dan menyalur ke murid-murid kita sebagai generasi muda bangsa. Terima kasih. PR saya tadi nanti saya cek di kelas-kelas keyakinan kelasnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur karena telah diberi kesehatan oleh Allah.
dengan tanggung jawab seperti itu ya. Pada pagi hari ini Bu Isti akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh kalian semua, yang mana nantinya kesepakatan itu, keyakinan itu harus kalian laksanakan dengan sebaik mungkin. Setuju? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Hanya ada satu syaratnya ketika membuat keyakinan kelas, yaitu kita membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Misalnya, jika kalian sepakat untuk tidak datang ke sekolah terlambat, berarti bukan tidak terlambat datang sekolah, tapi kita menggunakan kalimat positif dengan datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Sepakat? Nah, sekarang kalian berkelompok dengan temanmu 4-4, nanti kita akan buat keyakinan kelas. Kalian diskusikan bersama keyakinan kelas apa yang kalian inginkan dan kalian sepakati bersama. Silakan berkelompok. Isi bagikan nanti ditulis di sini ya. Baik, anak-anak sudah selesai membuat keyakinan kelasnya? Nah, keyakinan kelas yang sudah kalian buat, kalian tempel di depan, dan ketika sudah ditempel, berarti keyakinan itu harus kita sepakati bersama. Setuju? Oke, masing-masing boleh menempelkan hasil keyakinan kelasnya. Terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas dengan baik pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita tulis bisa kita laksanakan dengan baik dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto, Kepala SD Negeri Sidomulyo 4, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, memberikan apresiasi terhadap program guru penggerak. Salah satu guru kami, yaitu Ibu Esti Nurhayana, telah mensosialisasikan dan menerapkan budaya positif di sekolah kami terkait kedisiplinan melalui keyakinan kelas yang membantu siswa menumbuhkan disiplin positif dalam pembelajaran. Harapan kami, siswa semakin termotivasi dan menjadi pribadi yang tumbuh berjiwa Pancasila. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Jaya. Kenalkan, nama saya Adara, siswa SDN Sidomulyo 4. Setelah memahami dan menyusun keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman, saya yakin dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Karena keyakinan tersebut dapat menumbuhkan disiplin positif dalam diri saya dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Terima kasih.